Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Hulisatul Marifah dengan NIM 2304020031. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar matematika bab fungsi dengan dosen pengampu Ibu Virgania Sari, SPD MPD. Oke, selanjutnya kali ini saya akan membahas 5 subbab materi, yaitu yang pertama, pengertian fungsi, yang kedua, cara menyatakan fungsi, yang ketiga, banyaknya fungsi, yang keempat, jenis fungsi, dan yang kelima, inverse suatu fungsi dan fungsi inverse. Oke, pada bagian yang pertama, kita akan membahas pengertian fungsi. Apa sih fungsi itu? Jadi, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang khusus, yaitu relasi di mana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi fungsi merupakan sebuah pemetaan di mana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Selanjutnya, bisa kita lihat ini manakah yang fungsi dari kedua himpunan tersebut, manakah yang fungsi, yang kanan atau kiri? Sebelum kita menjawab ini, kita harus memahami dahulu pengertian fungsi itu sendiri apa. Yang sudah kita tadi jelaskan, fungsi adalah pemetaan di mana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Jadi kita lihat, untuk yang bagian kanan, apakah itu setiap anggota kelompok A tepat dikawankan dengan satu anggota B? Tidak kan? Karena salah satu anggota A, yaitu D, dia tidak dipasangkan dengan siapapun, jadi bukan fungsi ya. Sedangkan yang bagian kiri, kita bisa lihat kalau semua anggota A tepat dikawankan, tepat dipasangkan dengan anggota B. Jadi yang fungsi merupakan yang bagian kiri. Oke, untuk bagian yang kedua, kita akan menjelaskan cara menyatakan fungsi. Jadi, cara menyatakan fungsi ada 4 cara, yakni yang pertama, rumus fungsi, yang kedua, diagram panah, yang ketiga, himpunan pasangan berurutan, dan yang keempat, grafik kartesius. Oke, contoh ya, diketahui f A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B dengan fx, yakni 2x plus 1. Dengan himpunan A atau anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan anggota himpunan B ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka fungsi f dapat dinyatakan dengan 4 cara tadi. Oke, yang pertama, rumus fungsi. Ini cara pertama ya, dan ini merupakan cara yang paling mudah. Karena rumus fungsi tinggal kita tulis kembali saja rumus fungsi fx tadi, yaitu 2x ditambah 1. Untuk cara yang kedua, yaitu dengan diagram panah. Ini kita tinggal memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Dan tadi fungsi himpunan anggota A kita masukkan ke dalam rumus fungsi. Semisal anggota A 1, maka akan kita masukkan ke dalam fungsi fx, yaitu 2x plus 1. Berarti 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti anggota himpunan A 1 dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu 3. Dan itu seterusnya. Untuk cara yang ketiga, yaitu pasangan berurutan. Jika fungsi f dinyatakan dengan himpunan f, maka f 1,3, 2,5, 3,7, 4,9, 5,11. Tampak pada himpunan F setiap elemen A menjadi elemen pertama pada tepat satu pasangan raja. Jadi pasangan berurutan ini kita tinggal mengurutkan saja. Himpunan A, kemudian himpunan B. Begitu. Kita tinggal mengurutkan di yang diagram panah tadi. Pasangan 1 ke 3, pasangan 2 himpunan A ke himpunan 5B. Begitu. Dan untuk cara yang keempat, kita menggunakan grafik kartesius. Ini seperti diagram panah tadi, tapi bedanya cuma di bentuk grafiknya saja.
kita tinggal memasukkan tadi 1 dengan 3, 2 dengan 5, seperti itu, dan seterusnya. Oke, pada bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang banyaknya fungsi. Ini contoh soalnya ya. Misalkan, f A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B dengan anggota A 1, 3, dan 5 dan anggota B A, B. Tentukanlah semua fungsi f yang mungkin. Oke, tadi misalkan fungsi-fungsi dari soal tersebut dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Maka F1 yaitu 1, A, 3, A, 5, A. F2 1, A, 3, A, 5, B. F3 1, A, 3, B, 5, A. F4 1, B, 3, A, dan 5, A. F5 1, B, 3, B, dan 5, A. F6 1, B, 3, A, dan 5, B. F7 1, A, 3, B, 5, B. F8 1, B, 3, B, dan 5, B. Ternyata untuk NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 2, maka banyaknya fungsi dari A ke dalam B adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke, dari contoh soal tadi dapat kita simpulkan jika f adalah fungsi A ke dalam B dengan NA sama dengan K dan NB sama dengan L, maka banyaknya fungsi dari A ke dalam B adalah L pangkat K. Selanjutnya, bagian 4, kita akan membahas jenis-jenis fungsi. Yang pertama, yaitu fungsi satu-satu. Misalkan, f A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka f disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika semua x1, x2 adalah elemen A dan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Untuk yang kedua, yaitu fungsi kepada. Misalkan A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka f disebut fungsi kepada jika dan hanya jika range f sama dengan kodomain atau fa sama dengan B. Dan yang ketiga, yaitu fungsi satuan. Misalkan f A ke A adalah fungsi di mana A, maka fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan x disebut fungsi satuan atau fungsi identitas. Yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi konstan. Misalkan f A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka fungsi f disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Oke, bab terakhir yaitu inverse suatu fungsi dan fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse? Fungsi inverse adalah menukarkan pemetaan atau kedudukan antara domain dan kodomain. Inverse suatu fungsi biasanya dilambangkan dengan f aksen x. Nah, berikut merupakan gambar contoh fungsi inverse. Gambar pertama menunjukkan bahwa fungsi f memetakan A ke B ditulis f A ke B. Untuk gambar yang kedua, menunjukkan bahwa fungsi f aksen memetakan B ke A ditulis f B ke A. Dan yang terakhir, terima kasih. Thank you for watching.